يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو رب الأولين، هو رب الآخرين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين، هو ربي وحسبي، هو خير الرازقين، هو ربي وحسبي، هو خير الرازقين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الناكبين، خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الناكبين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. يا تواب توب علينا. Wah sini wah, aku pengen curhat-curhat wah. Kenapa ya adanya Rafa ini, aku jadi kayak merasa gimana gitu sama Umi, merasa bersalah banget gitu. Pripun nih Gus, soalnya kan Umi itu kan gak seperti itu tuh Gus, orangnya kan gampang terbawa perasaan, apalagi Rafanya kan pintar bersilat lidah juga Gus, apalagi bilang di depan Umi katanya jenengan sama Rafa udah janjian seperti itu. Tapi masalahnya Umi nggak percaya sama aku, boh. Padahal aku rumah tangga sama Umi ini sudah puluhan tahun ya. Terus aku harus gimana lagi jelasin ke Umi kan gitu, boh. Saya juga bingung Gus, saya mau jelasin nanti takutnya saya malah disalahin. Tapi kalau saya nggak bantu jenengan jelasin,
apalagi kan ini sudah mepet sama hari milad. Tapi Rafa di situ kan kayak ada cowoknya ya. Itu beneran sih cowoknya atau enggak sih? Ya mungkin bener Gus itu cowoknya Gus, tapi kan Rafa kan bilang kalau apa itu dekat-dekat itu loh, itu kemarin katanya itu loh. Apa mungkin Rafa itu benar-benar cinta sama jenengan ya Gus? Kenapa sih enggak? Mungkin Rafa cinta sama Ryan kali. Iya kan jangan senyum aja kamu Yan. Gimana sih Yan? Tapi Ryan nggak meyakinkan Gus. Deketin aja lah Yan. Tapi Ryan itu cuma supportnya di wajah Gus, suaranya nggak support. Orangnya nggak support gimana maksudnya? Error gitu Ryan. Suaranya aja Gus yang nggak support. Oh. Kalau tampan oke lah. Okay. Ya. Tapi masih tampan saya sedikit lah Gus. Tampan kamu ya? Ya. Ya mungkin yang nilai kamu itu seperti Ustadz Aziz gitu. Ya Gus. Terus ini gimana Gus cara meyakinkan Umi Gus? Saya juga bingung. Aku nggak tahu. Kenapa kamu senyum-senyum Yun? Kalau kamu senang sama Rafa, kamu aja gudaknya. Gimana ya? Apa kamu nggak lihat Yan Umi setiap hari sampai nangis-nangis itu loh mikirin Gus. Umi itu pikirannya itu ngeten Gus kemarin. Masa sih Gus itu ada hubungan sama si Rafa? Kamu tahu aku kan? Kamu tahu aku sudah lama. Aku HP aja, tapi HP ku pribadi aja dipegang Gus Sadam. Gimana mau ketemuan sama Rafa? SMS aja gak pernah. Ya itu loh Gus. Tapi si Rafanya ini juga pintar bersilat lidah loh Gus. Membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan omongan ini loh. Yang membuat Umi itu mungkin terbawa perasaannya Gus. Dan apalagi kan Gusnya menutup-nutupi karena kemarin kita ada teror supaya Umi mungkin gak berpikiran lebih. Mungkin Umi yang belum bisa nerima itu Gus. Diprasangkanya Laki-laki itu ketika kita mau jelasin kenapa sih nggak pernah ada celah di mata perempuannya, padahal kita itu tulus loh. ya karena di dunia ini adanya masalah Gus, bukan mbak salah Gus. Itu ya. Iya. Kamu jangan ngacu deh. Kenapa sih kamu malah komedi di sini, Woh? Sedangkan aku ini betul-betul pusing. Kamu tahu sendiri kan, aku itu galau. Kalau nggak disapa sama Umi sehari aja itu galau aku, wow. Makanya saya ini sebagai santrinya jenengan juga Gus, berusaha menghibur jenengan supaya jenengan nggak bersedih terus. Kalau jenengan sedih, Umi sedih. Kalau orang tuanya sedih, otomatis anaknya semua ikut sedih Gus. Apalagi santri-santri itu membutuhkan jenengan sama Umi. Bukan cuma santri, bahkan hampir semua orang yang ada di sini itu membutuhkan jenengan sebagai sosok di depan. Kalau jenengan bersedih, Umi Nah itu bersedih. itu Mi. Apa kita samperin aja kali ya? Tolong Boh, bantuin dong. Mi, sini dong Mi. Salam, alhamdulillah. Mi, apa kabar Mi? Alhamdulillah. Sini dong duduk, kangen aku. Ada apa? Gimana sehat Mi? Alhamdulillah. Kita lama kayak nggak ketemu setahun gitu. Astagfirullahaladzim. Setiap aku deketin sampean selalu menghindar aja. Kenapa sih? Ih, ada apa sih, kayak mau ulang tahun aja sampean itu? Enggak, tapi bener nih biar netizen tahu. Biasanya minta hadiah kalau kayak gini. Ada apa sih? Enggak, aku cukup hadiah kesetiaan kamu udah cukup. Memang aku kurang setia. Iya, selama ini Umi sudah setia sih, alhamdulillah. Cuman satu Mi, ketika sampean marah ngambek itu, jangan lama-lama dong please. Umi percaya deh sama saya. Aku nggak akan khianati Umi. Percaya dong. Ya terus kenapa si Rafa itu tiba-tiba kesini? Ya kan katanya udah kontakan lagi. Terus Abi juga nggak mau jujur. Kan menjadi seorang perempuan itu bertanya-tanya apakah memang seorang suami itu udah nggak sayang lagi? Mi. Apakah seorang suami itu memang apa ya nggak menerima kekurangan seorang istri sehingga
ada kayak gini kan, jadi seorang istri tuh bertanya-tanya, Bi. Umi, kita itu rumah tangga sudah puluhan tahun. Sudah berbagai macam badai Mi kita lewati. Kalau badai aja sudah sering kita lewati, masa gerimis-gerimis kecil aja kita akan goyah. Asal Umi tahu, Umi kalau nggak nyapa bertegur sapa denganku 1 jam aja itu serasa kayak setahun. Aku jadi goblok mendadak. Jadi kayak gimana? Di luar, wah kayak kesatria menghadapi siapapun, dukun-dukun manapun aku nggak takut. Tapi ketika di rumah istri ngambek itu, aduh nih. Ya karena saya juga baca komennya netizen, kata netizen suruh ganti istri aja. Astagfirullah, jangan gitulah. Iya, ya. Jadi Mana woh? dulu sebelum Aduh. ada perempuan masuk ke sini tuh nggak ada yang komentar seperti itu gitu. Seolah-olah sampean justru didukung. Ya udah aku lebih Umi baik masih diem ingat. aja. Umi masih ingat almarhumah Neng Zulfa. Masih ingat toh almarhumnya Neng Zulfa? Ya ingat. Umi sama Zulfa aja nggak cemburunya nggak segitunya, padahal Umi kalau cemburu itu lebih baik kayak mereka yang sekufu atau yang Ini misalkan masalahnya anaknya artis, kiai. Bi. Apalagi artis, Umi cemburu sama artis itu nggak pada tempatnya Mi. Nggak Artis mungkin ibu aku cinta kota. sama artis. Artis ibu Umi kota. Bi. ya Rob. Jangan gitu, Mi. Mi sekufu Mi, kita pesantren. Sedangkan artis ya Allah. Masalahnya Abi tuh nggak jujur, nggak transparan sama saya, masih ditutup-tutupi. Jadi kan jadi nggak enak gitu. Tapi masa Umi yang lebih percaya? Ah kamu diem loh. Kamu bela Gusnya, kamu disogok rokok bolak-balik sama Gusnya ya. Astagfirullah. Tapi kalau teman-teman masa komennya suruh Coba baca sendiri komen netizen juga. dan nanti kalau Gusnya sampai nikah lagi apa boleh sama Umi? Ya aku pergi aja kan nggak masalah. Kamu sudah jangan memancing lagi, wow. Tambah nanti makin runyam. Adanya kamu ini bukan menghibur Umi, Dari dulu kan mancing. memang tak suruh kalau memang Gusnya mampu untuk poligami. Apa aku melarang? Aku nggak pernah melarang, wo. Ya nggak masalah kan, yang penting Gusnya mampu, bagi adil. Tapi kalau aku ya gini aja sih. Kalau sekarang, kalau dulu ya udah tak. Kalau sekarang ya enggak, Gus tinggal Udahlah, nggak pilih dia usah apa pilih aku. melebar kemana. Aku nggak pilih apa-apa. Tapi pilih saya juga. Sebentar dong. Udah dah. Mi, tolonglah Umi percaya sama aku. Ini semua demi keselamatan Umi dan juga anak-anak kita. Aku kan nggak ada apa-apa, Nana juga sehat-sehat aja. Ya kalau nggak ada Bi. apa-apa Mi, kalau di kamar itu ya mbok tegur sapa, biasanya itu disiapin sarapan. Wah, asal kamu tahu. Ya kan Ini ada mbaknya. Biasanya itu sudah Berarti- disiapin kopi. Ini enggak 2 hari ini, woh. Karena ada banyak gimana Mi? Berarti Ada yang mbaknya, nyiapin ada kopi- Sujiwo juga yang nyiapin kan, wo. Berarti yang nyiapin mbaknya. Mbak siapa? Ya mbak, itu mbak yang biasa bantu-bantu. Oh, Ya kamu pikir mbak siapa? Jangan sudan terus lah. kirain Mbak artis itu. Ya kalau mau nggak apa-apa. Enggak, Mi. Aku pulang aja ke orang Enggak. tuaku. Janganlah, sayang. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa seperti ini sih? Berjuta bintang di langit, hanya satu yang paling terang. Berjuta-juta wanita yang ada di dunia, hanya satu yang meluluhkan hati, yaitu Umi Deva. Itu kalau dulu Bi masih gadis, masih belum punya anak. Digituin. Aku boleh nyanyi nggak? Ya boleh, siapa yang larang? Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku padamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, relaku mati untukmu kasih. Tahu nggak diketawain tukang-tukang tuh Bi? Astagfirullahaladzim Bi. Dan ini adalah keromantisannya beliau sama jenengan. Masalahnya kamu pingin. Kan Gusnya, Kan lama nggak pulang kamu, wo. kan Gusnya ini membuktikan bahwa cintanya Gusnya ini memang tulus sama jenengan, Mi. Bukan tulusnya sama si itu artis itu. Bi, Mi. kalau enggak, wo, kenapa tiba-tiba itu perempuan masuk ke sini? Coba. Yang nggak tahu Mi, itu kan haknya dia ada maksud apa, kan kita nggak ngerti hatinya manusia. Ya terus maunya gimana sekarang? Ya aku bingung maunya gimana, ya nggak ngapa-ngapain, yang penting Umi nggak sewot lagi sama aku. Waktunya kewajibannya Umi sama suami, biasanya disiapin sarapan, yang disiapin sarapan Umi. Masa Sujiwo terus yang masak? Sudah, dia itu kalau bikin telur selalu gosong Mi. Aduh,
Ya kan sampean yang milih Sujiwo jadi temannya kemana-mana. Ya, salah sendiri Iya, yang tapi milih kalau Sujiwo. masak dia nggak pinter di situ. Dianya itu pinternya memasak hati perempuan nih. Ya makanya pilih yang pinter. Kenapa kamu milih Sujiwo juga? Tolil. Gak apa-apa Mi. Tapi saya tolil-tolil begini insya Allah selalu berusaha tidak mengecewakan jenengan sama Gus. Iya sih, wo. Tapi kalau masak telur gosong itu namanya mengecewakan, wo. Ya sedikit. Nih, Sekarang gimana? Itu Haidar mau keburu nangis. ya intinya beginilah, apapun yang akan terjadi setiap rumah tangga itu kan pasti ada ujian. Lebih baik kita bicarakan baik-baik nih, bukan berarti nggak ada solusi. Setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Aku jadi seorang istri jadi khawatir, Bi. Tahu kan Iya, perempuan-perempuan itu kalau Suamimu ini milik Allah, sampean tahu sendiri, ya kan? Kita pasrahkannya sama Allah. ya memang milik Allah, tapi kewajiban saya sebagai seorang istri menjaga juga, Bi. Bukan mentang-mentang suami itu milik Allah langsung aku umbar-umbar aja kan. Aku bertanggung jawab betul. dunia akhirat juga, Bi. Betul Mi. Iya, terus sampean juga harus sadar kayak saya ini kan publik toh. Kayak publik, jadi kalau ada artis datang, siapapun yang datang ke sini jadi wajar Itu dong, Mi. itu milik orang banyak kalau di luar, tapi kalau di rumah itu hak mutlak milik saya Ya, sama iya. anak-anak, Bi. Betul, itu betul. Kalau di luar milik orang banyak, oke, Ya sebagai terus kalau seorang ada tamu public ke figure. sini, aku Ya mau masalahnya tutup di diri. rumah Ya kan ada tamu, Mi. ada tamu kan, Kamu ya adalah seharusnya raja. dipertemukan, kayak ngomong nggak kayak gini, ada seolah-olah tuh ada yang disembunyikan gitu. Makanya sekarang aku mau terus terang deh, lebih baik ini jujur wah. Qulil haqqo walau kana murran deh. Ya. Bismillah. Walaupun itu menyakitkan. Ulama mengatakan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah jujur aja Mi ya. Tapi kita belum ada bukti sejauh ini. Tapi yang jelas ada indikasi beberapa hari yang lalu itu ada teror. Teror itu mengancamku. Kalau kamu nggak segera menemui bosku, maka anak istrimu yang akan jadi tumbal. Terus tujuannya apa mereka ngancam? Ada rekamannya masih ada. Cuman di sini kami masih menelusuri Mi. Makanya aku nggak berani ngomong dulu sama Umi. Karena belum ada bukti, takutnya fitnah. Terus gimana dong? Sekarang udah Ya, terlanjur aku dia tuh minta masuk waktu. area sini. Aku minta waktu untuk menelusuri semua itu. Belum lagi kejadian ini beruntun Mi. Tadi tuh Habibi tadi malam tiba-tiba sekarat dia mau mati. Setelah ngikutin Rafa dan juga si cowoknya itu. Di sini kita Kok butuh bisa? waktu. Aku nggak tahu, aku nggak ikut. Aku pengajian Mi. Tapi kalau katanya yang nganter ke sini kan ada yang nganter ke sini itu Gus. Baim Iya. namanya. Siapa itu? Aku juga nggak kenal Baim itu siapa. Iya, saya juga nggak kenal Gus, tapi katanya dia Mas Habib ini jatuh. Jatuh? Iya, tapi kok jatuh di tengah hutan gitu loh, Mi. Kok bisa? Ya, saya mau juga Pamitnya kemana Habibie kemarin? mencari tahu Mi ini. Soalnya berat itu Mi. Terus gimana? Solusinya apa sekarang? Kalau memang ada teror-teror kayak gini, nggak mungkin dong kita biarkan kayak gitu. Apa saya harus mengungsi aja? Apa aku harus pulang ke rumah orang tua dulu aja? Tapi bagaimana dengan anak-anak santri kalau aku tinggal? Yang penting di pondok ini kita perketat aja penjagaan, Boh. Tolong lebih diperketat lagi aja. Ya aku jadi khawatir nanti satpam-satpam disogok. Aku khawatirku anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Oh, jangan aku takutin ah. Apa sebaiknya Umi sama anak-anak? Tapi janganlah. Aku tambah keamanannya berkurang kalau di luar Mi. Lebih baik di sinilah aku bisa jaga. Ya kalau aku di luar aku tambah lebih khawatir ada perempuan masuk ke sini juga. Kalau Makanya- sampai Abi ada apa-apa gimana? Iya, tapi mohon maaf nih Gus Umi. Kan awal ya, tujuan Rafa itu adalah kol buntut ini. Maka itu. Saya takut dia itu merencanakan sebuah rencana yang licik untuk mendapatkan itu. Sekarang bukan cuma kol buntet, sekarang sudah ada almarada. Almaradanya mana? Bebe. Aku yang nyimpen. Gus jangan galau Gus. Gitu. Gus jangan bersedih. Nanti kalau Gus bersedih saya juga ikut bersedih. Ngomong aku. Apa kita refreshing dulu aja Gus?
awal acara majelis kok. Refreshing kita itu cuma di pengajian loh, cuma di dakwah, cuma di majelis. Kadang itu aku iri seperti mereka. Mereka habis kantoran, habis kerja itu masih sempat-sempatnya tamasya. Kita nggak ada waktu di sini loh. Allah. Kamu tahu nggak? Pernah nggak lihat aku sekali aja sama istriku sama anak-anakku itu liburan kemana? Nggak pernah. Setiap hari kita dakwah dan dakwah terus. Nih, kemarin dititipin Mustika Almarada ini. Iya. Dapatnya dari mana? Jujur nih ya, waktu aku ke kota suci Mekah Al-Mukarramah kemarin waktu kita melakukan ibadah haji, aku didatangin oleh sosok jin muslim ketika waktu tawaf. Dan kita sempat kenal dekat waktu itu. Kemudian beberapa hari ini waktu santri-santri itu bingung, akhirnya minta petunjuk dengan baca rotib kemarin itu. Minta petunjuk sama Allah. Santri kan bingung menemukanku dengan Rafa atau enggak. Di sisi lain pingin menemukan biar enggak terancam nyawanya Umi. Di sisi lain kalau enggak ketemu, kalau ketemu takut nyakitin Umi. Akhirnya mereka minta petunjuk. Ini inisiatif mereka sendiri loh, Mi, santri-santri kita tanpa permintaanku. Di saat mereka minta petunjuk sama Allah, isyarah itu keluar dengan barokahnya baca rotibul hadar, hizib. Ternyata muncul sohib saya itu yang kenal di kota suci Mekah Mukarramah, memberikan Mustika Almarada ini. Untuk apa? Aku nggak tahu. Almarada. Namanya bagus sekali. Pasti kegunaannya sangat luar biasa itu. Mungkin saya izin dulu mau nyupir ya, terus berangkat. Oh iya. 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 Mohon maaf. Lalu lupa mic-nya yang kayak semalamnya bagus. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Yatim sama kamu pegang satu Almarada wo. Ya, takut ada apa-apa. Kalau ada apa-apa ya. Iya, siap. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tapi Gus, mohon maaf Gus, kalau kita masih menyimpan barang-barang seperti ini Gus, sepertinya mereka akan tetap ada di sini Gus. Tapi tanpa Mustika Almarada ini, Wong, Saparian, bahaya. Kita nggak tahu kadang kelemahan kita. Kita nggak tahu terkadang waktu kita itu lengah. Tapi ketika kita pegang Mustika Almarada, insya Allah. Tapi saya takut Gus, kalau netizen tidak memiliki benda ini, malah menjadi sasaran Rafa Gus. Nah, aku dikasih banyak sih, Mi. Banyak. Barangkali mau dihadiahkan sama netizen yang beruntung, silakan. Ya bukan dihadiahkan kalau menurut Maharkan. aku. Selain kita buat pegangan, juga netizen harus punya pegangan ini. Karena saya kayaknya mendengar kemarin ini kita harus ambil netizen gitu katanya, intinya gitu. Astagfirullahaladzim. Karena mungkin komennya netizen juga ada yang aneh-aneh mungkin ya, tersinggung juga ya. Mereka mau menghasut netizen Umi. Ya berarti mau nggak mau netizen juga harus memiliki ini. Harus Umi. Ya kalau gitu netizen memang harus punya Yan. Tadi komen, apalagi komennya itu katanya suruh ganti istri kan bahaya. Wah, ini tuh Mi, ayam Mi. Terus gimana? Apa ini kasih ke Ryan aja Ya, biar langsung dikasih nomor teleponnya? Iya, iya. Itu ada yang manggil tuh Aku siapa? masih banyak kok, Mi. Kok itu kayak mencurigakan sekali ya manggilan. Coba lihat. Ya Allah, Haidar. Nih, Oh iya Umi, mohon maaf Mi. Amit. ini mic-nya. Amit Umi. Sebentar. Oke. Alhamdulillah sahabat. Jadi kita bentar, saya atur kameranya dulu sahabat ya, bentar Gi. Jadi ini saya dikasih 2 Yantin Almarada sahabat. Entah ya, kalian jika ingin kalian tahu apa manfaat dari benda ini, kalian bisa langsung hubungi nomor admin di 081333227776. Jadi untuk sahabat-sahabat ya, kita berantisipasi untuk kejahatan si Rafa sahabat. Ini hanya selentingan sahabat ya, selentingan bahwa akan ada sahabat-sahabat Gio yang akan dihasut ya. Kita nggak tahu apakah kalian ada yang akan dihasut untuk ikut menghancurkan tim Gio atau enggak. Saya mohon jika memang ada yang merasa dihasut atau
merasa diajak bergabung ke komplotannya mereka, saya mohon sahabat, kuat-kuatkan iman ya, atau enggak dengan cara memaharkan ini agar mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan kalian sahabat, dengan adanya aura-aura di sini sahabat ya. Semoga saja kita terhindar sahabat. Monggo, ini tuh untuk sahabat-sahabat yang ingin bisa langsung hubungi nomor admin 081333322776. Karena sekarang juga udah berhubung mau majelis sahabat, saya harus siap-siap, saya mau kamera juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah